Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Nisa Mahfis. Untuk kali ini saya akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu tentang dampak perkembangan teknologi informatika dalam masyarakat. Ya, berarti ini masih bab 5 atau part 2 ya, lanjutan bab 5 part 2. Tapi sebelum saya lanjut, bagi kalian yang baru bergabung atau suka pada video ini, silakan di like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pengertian peran serta fungsi media sosial. Ringkasan materi. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pengertian medsos atau media sosial. Media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Nah, setelah ini ada beberapa definisi dari para ahli tentang media sosial itu seperti apa. Oke, yang pertama dari Chris Garrett. Media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang dengan satu sama lain dan memiliki kepentingan atau kepentingan yang sama. Selanjutnya dari Sam Decker. Media sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat oleh dan antara satu sama lain. Selanjutnya dari Andreas Kaplan dan Michael Hyland. Sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun web 2.0 ideologi dan teknologi, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Nah, itu beberapa definisi dari para ahli tentang media sosial itu seperti apa. Oke, selanjutnya jenis media sosial. Pada tahun 2010, Andreas M. Kaplan dan Michael Hyland membagi berbagai jenis media sosial ke dalam 6 jenis, yaitu proyek kolaborasi atau collaborative project. Maksudnya, situs web mengizinkan penggunanya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun menghapus konten-konten yang ada di situs web ini. Contohnya Wikipedia. Kedua, blog dan microblog. Maksudnya, pengguna lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini, seperti curahan hati atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Contohnya Twitter dan Facebook. Selanjutnya konten. Maksudnya para pengguna situs web ini saling berbagi konten-konten media seperti video, gambar, dan buku L atau buku elektronik. Contohnya Instagram, TikTok, YouTube. Selanjutnya, situs jejaring sosial atau social networking site adalah aplikasi yang di dalam terdapat izin bagi pengguna untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain.
Informasi pribadi itu bisa berbentuk foto atau video, contohnya Instagram dan Facebook. Selanjutnya, virtual game world, maksudnya dunia permainan virtual merupakan replikasi lingkungan 3D atau 3 dimensi. User atau pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar yang diinginkan dan dapat berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya permainan daring atau online game. Selanjutnya, virtual social world, maksudnya dunia virtual sosial yang di dalamnya seorang pengguna merasa hidup di dunia virtual dengan menggunakan perangkat virtual. Reality yang dipakai di area mata sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan orang lain, namun virtual social world sifatnya lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan nyata realitisnya, contohnya Second Life. Selanjutnya, klasifikasi media sosial. Media sosial merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk seperti majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, siniar, foto atau gambar, video, peringkat, dan bookmark sosial. Ciri-ciri media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, tetapi lebih luas jangkauannya. Contohnya pesan melalui SMS atau internet. Kedua, pesannya disampaikan bebas atau tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Ketiga, pesannya disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. Keempat, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Karakteristik media sosial. Media sosial memiliki beberapa karakteristik, yaitu kualitas, maksudnya kualitas distribusi pesan melalui media sosial memiliki berbagai variasi yang tinggi, mulai dari kualitas yang sangat rendah hingga kualitas yang sangat tinggi, tergantung pada konten. 2. Jangkauan, maksudnya jangkauan teknologi media sosial bersifat desentralisasi, tidak bersifat hierarki. Yang ketiga, frekuensi, maksudnya frekuensi menggambarkan jumlah waktu yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses media sosial tiap harinya. Yang keempat, aksesibilitas, maksudnya aksesibilitas menggambarkan kemudahan media sosial untuk diakses oleh pengguna. Kelima, kegunaan, maksudnya kegunaan menggambarkan siapapun yang memiliki akses internet dapat mengerjakan berbagai hal dengan menggunakan media sosial seperti memposting foto digital, menulis online, dan lain-lain. Yang keenam, segera, maksudnya segera menggambar waktu yang dibutuhkan pengguna media sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain secara instan. Yang ketujuh, tidak permanen, maksudnya tidak permanen menggambarkan bahwa pesan dalam media sosial dapat disunting sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kelebihan media sosial. Kelebihan media sosial dibandingkan dengan media konvensional sebagai berikut. Pertama, kesederhanaan. Dalam sebuah produksi, media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. Media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar IT pun dapat mengaksesnya. Yang dibutuhkan
hanyalah komputer dan koneksi internet ya. Seperti pada di gambar itu, walaupun anak kampung atau anak desa, kalau sudah kenal tentang handphone maupun internet, saya yakin paham tentang media sosial. Selanjutnya, membangun hubungan. Sosial media menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah feedback langsung, ide, pengujian, dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat, tidak dengan media tradisional yang tidak dapat melakukan hal tersebut. Media tradisional hanyalah melakukan komunikasi satu arah. Selanjutnya, jangkauan global. Media tradisional dapat menjangkau secara global, tetapi tentu saja dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat mekomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Selanjutnya, terukur. Dengan sistem tracking yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektivitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama. Ya. Fungsi dan peran media sosial. Media sosial memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di dalam aktivitas sehari-hari, tentunya semua orang menggunakan media sosial sebagai media mencari informasi, menambah wawasan, memudahkan seseorang untuk berkomunikasi, dan masih banyak hal lainnya seperti berperan dalam suatu perubahan sosial. Fungsi media sosial. Media sosial merupakan salah satu dari sistem komunikasi, maka dari itu ada beberapa fungsi sosial jika dikaitkan dengan sistem komunikasi, antara lain yang pertama administrasi. Maksudnya media sosial dapat digunakan untuk mengorganisasikan profil karyawan perusahaan dalam jaringan sosial yang relevan dan relatif di mana posisi pasar Anda sekarang. Kedua, mendengarkan dan belajar. Maksudnya melalui media sosial, perusahaan dapat mendengarkan dan belajar dari apa yang ada di media tersebut. Ketiga, berpikir dan perencanaan. Maksudnya, dengan melihat tahap 1 dan 2, apa yang akan organisasi lakukan untuk memuaskan pasar, maka organisasi bisa berpikir dan menetapkan perencanaan berkomunikasi ke pasar. Yang terakhir, pengukuran. Maksudnya, setelah melihat langkah 1-3, perusahaan dapat memiliki pengetahuan dan data yang relevan dengan pasar. Nah, bagi yang belum minum kopi, silakan diminum kopinya mumpung masih hangat. Hehehe. Nah, mungkin cukup saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk next section, yaitu efek positif dan negatif media sosial. Tugas mandiri. Yang pertama, like videonya. Kedua, ketik komentar tentang manfaat media sosial yang telah kamu rasakan sampai sekarang. Terakhir, jangan lupa dikasih nama dan kelas. Itu saja untuk video kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Sekali lagi, bagi yang baru bergabung dan suka video ini, silakan di like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.